Jadi baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertus Rinaldus Due, kelas A reguler sore semester 9. Pada kesempatan ini saya akan membacakan review buku yang ke-7, program mata kuliah sosiologi terapan, dengan judul buku Partisipasi Layar Maksimum. Fokus pada keterasingan liters. Dari struktur kelas Amerika ini menggambarkan keprihatinan ilmuwan sosial tahun 1960-an dan awal 1960-an yang berusaha memahami perkembangan remaja dan pemuda yang tidak puas dalam masyarakat yang makmur. Pada ahli teori ini menghubungkan profesi dengan kehancuran budaya kelas bekerja secara simultan dan institusi yang transmisikan kebiasaan dan nilai kelas menengah. Pekerjaan kembar ini membuat pria muda kelas bawah terdampar di tanah dan tak bertuan mudah di antara dua kelas. Hipster anomi. Meskipun wacana kenakalan pada tahun 1940-an dan 1950-an mengartikulasikan banyak tema yang sama dengan wacana kemiskinan pada tahun 1960-an, masing-masing mendefinisikan objeknya dalam istilah yang berbeda. Seperti yang dicatat Rotella, teori kenakalan menandai awal pengakuan sosiolog pasca perang remaja. Sosiolog menjadi sadar akan prospek kelas bawah ghetto permanen yang secara drastis dan terakhir terputus dari peluang dan kota metropolitan lainnya oleh garis perbedaan rasial dan konflik kelas. Namun penjahat tahun 1990-an tidak selalu merupakan etnis atau ras minoritas kelas bawah. Ilmuwan sosial pasca Perang Dunia Kedua membedakan antara dua spesies berandalan, masing-masing berbeda dalam asal-usul kelasnya dan dalam potensi ancamannya terhadap masyarakat. Yang pertama adalah kenakalan anomi, yang sering menjadi bagian dari etnis atau ras minoritas dan yang menyimpang dari perilaku kelas menengah karena ia tidak memiliki kesempatan kerja. Dan yang kedua adalah anak nakal psikopatologis, lahir dari keluarga kelas menengah tetapi terhambat secara psikologis karena pengaruh ayah yang lemah dan ibu yang mendominasi. Kedua teori tersebut merupakan upaya untuk memetakan jarak budaya antara anak nakal dari kelas menengah kulit putih yang menjelaskan keadaan ini di mana orang luar dan orang dalam tertentu gagal mengasimilasi nilai-nilai kelas menengah dan kebiasaan kerja. Sosiolog pada tahun 1920-an, 1930-an dan 1940-an telah mengeksplorasi gagasan bahwa kaum muda kelas bawah secara ambivalen melekat pada nilai-nilai kelas menengah. Secara khusus, ahli ekologi perkotaan sekolah Chicago yang berpendapat bahwa kenakalan kelas bawah dihasilkan dari dislokasi budaya yang dialami oleh pemuda imigran. Sebagian besar fiksi Kerouac membalikan penilaian negatif Spengler terhadap Wilhelm. Secara khusus ia menegaskan kespontanan dan ketidakberencanaan orang Afrika, Amerika, dan Latin yang menjadikannya sebagai alternatif dari estetika produk yang ditanamkan dalam diri oleh profesor bahasa Inggrisnya di Universitas Columbia. Kerouac akhirnya memutuskan dalam Vanity of the Lost bahwa estetika ini mencerminkan upayanya yang gagal untuk melarikan diri dari usul-usul kelasnya. Namun di tempat lain dalam fiksinya, Kerouac mencoba menemukan panutan nakal yang menengahi antara akar kelas pekerja dan ambisi kelas menengah dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pesona penulisnya dan yang mewujudkan estetika prosesnya lebih lengkap. Menurut Cloward dan Ohlin, salah satu ciri pembeda dari
kenakalan anomi adalah rasa putus asa yang ditimbulkan oleh pengucilan permanen mereka dari kemakmuran kelas menengah. Banyak remaja laki-laki kelas bawah mengalami putusasaan yang lahir dari kepastian bahwa mereka berada di posisi dalam struktur ekonomi relatif tetap dan tidak dapat diubah. Keputusan yang dibuat semakin pedih oleh keterpaparan mereka pada ideologi budaya di mana kegagalan untuk mengarahkan diri ke atas dianggap sebagai cacat moral. Penjahat Oedipal. Teori anonim Durkheim hanyalah salah satu dari beberapa kerangka yang diterapkan pada kenakalan remaja di tahun 1950-an. Peneliti lain menerapkan teori psikoanalitik menghubungkan perilaku nakal dengan disfungsi dalam keluarga inti. Teoretikus perintis dalam hal ini adalah Jacob Paulson, seorang sosiolog pemuka tahun 1990-an yang karyanya berkisar di berbagai disiplin ilmu sosial. Dalam sebuah artikel tahun 1987 tentang penyebab perilaku agresif dalam masyarakat barat, Parsons mengaitkan kenakalan laki-laki dengan upaya anak laki-laki untuk membebaskan diri dari psikososial ibu. Parsons menggambarkan rumah tangga modern yang khas sebagai rumah di mana ibu bertindak sebagai agen utama sosialisasi, memberikan disiplin dan fokus dalam dirinya sendiri, simbol dari apa yang berlaku yang baik sesuai dengan harapan dunia dewasa yang terhormat. Sebaliknya, sang ayah melakukan kegiatan ekonominya di luar rumah, memainkan peran pahtu dalam rutinitas rumah tangga, dan dengan demikian memberikan model yang lemah untuk identitas laki-laki. Situasi ini menimbulkan masalah bagi anak laki-laki yang harus membedakan diri dengan ibu dan melarikan diri dari lingkungan domestik feminim untuk menyesuaikan diri dengan peran dewasa mereka sebagai pencari nafkah maskulin. Akibatnya, banyak anak laki-laki memupuk perilaku yang menyimpang dan hipermaskulin dalam upaya untuk mematahkan keterkaitan Oedipal mereka. Ketika dia memberontak terhadap identifikasi dengan ibunya atas nama maskulinitas, tidak menghiraukan bahwa seorang anak laki-laki secara tidak sadar mengidentifikasi kebaikan dengan feminitas dan menjadi anak nakal menjadi tujuan yang positif. Biasanya, pemberontakan ini bersifat sementara. Parsons mengaitkannya dengan tahap latensi Freud, periode perkembangan setelah kompleks Oedipus lalu. Akhirnya, kebanyakan anak laki-laki belajar untuk mengidentifikasi diri dengan ayah mereka dan menerima peran disiplin, produktif secara ekonomi dalam masyarakat. Namun, anak laki-laki dengan ibu yang mendominasi dan ayah yang lemah atau tidak ada dapat terjebak dalam tahap hipermaskulin ini. Bagi banyak sosiolog tahun 1950-an, teori Parsons tidak tampak seperti model kenakalan yang efektif. Ini menyiratkan bahwa kenakalan adalah fenomena kelas menengah yang dominan. Menurut Albert Cohen, jika teori Parsons benar, tingkat kejahatan harus lebih rendah di antara orang miskin, karena anak kelas pekerja lebih mungkin melihat dalam area pergerakan normalnya sehari-hari aktivitas khas pria dan wanita. Dan oleh karena itu, untuk membangun definisi maskulinitas yang positif dan independen dan bukan hanya negasi feminitas. Namun jika gagasan kelas menengah psikopatologis tidak pernah menemukan banyak pembelian di luar tahun 1950-an. Komponen penting dari teori Parsons bermasalah. Pada tahun 1990-an, penjelasan ini berpindah dari studi tentang keluarga kulit putih kelas menengah dan menjadi sangat terkait dengan kaum miskin kota kulit hitam. Yang paling terkenal, ide ini adalah landasan Maine Hans de Negro Family yang berpendapat bahwa komunitas kulit hitam terperangkap dalam jalinan patologi yang dihasilkan oleh struktur keluarga matriarkal
di mana ibu bertindak sebagai penyedia utama dan ayah menganggur atau tidak hadir. Seperti yang dikatakan Mayhan, anak-anak kulit putih tanpa ayah setidaknya menerima semua tentang mereka. Ya baik, itu saja yang saya review dari buku ini. Sepertinya saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.